Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bini'matillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan batin atau yang disebut dengan quwwah ruhiyah, kekuatan iman, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan hingga saat ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kalau tidak ada kekuatan ruhiyah atau kalau tidak ada kekuatan iman, bisa jadi kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa dengan benar. Namun alhamdulillah, dengan kekuatan ruhiyah itulah hingga kita bisa menjalankan ibadah baik wajib ataupun sunnah. Seperti halnya yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat peperangan Badar yang terjadi di bulan puasa. Bahkan menurut logika bahwa pasukan muslim pada saat itu lebih sedikit dibandingkan musuh kaum kafirin. Namun apa penyebab daripada kemenangan perang Badar waktu itu? Yakni kekuatan ruhiyah, kekuatan iman yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang jumlahnya saat itu hanya 313, sementara pasukan musuh lebih daripada 1000. Masya Allah, subhanallah, dengan kekuatan ruhiyah yang Allah berikan, Allah kirim para malaikatnya hingga perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, dimenangkan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sejarah Nabi Daud alaihi salatu wasallam, yakni antara pasukan Talut dan juga pasukan Jalut. Bahkan itu jauh lebih banyak pasukan Jalut daripada pasukan Talut. Hingga sempat pasukan Talut yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam, mereka sempat mengeluarkan kata-kata, kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu, kita tidak akan menang melawan pasukan Jalut yang pasukannya jauh lebih banyak daripada kita. Namun sebagian pasukan memberikan motivasi, kita berperang bukan melihat banyaknya pasukan, bukan melihat fisiknya, tapi kita memerangi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pasukan Talut melawan dari pasukan Jalut, ia punya doa, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka melawan kaum Jalut, kaum Talut ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
apa yang Allah kirimkan ternyata atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Jalut yang pasukannya banyak ternyata dikalahkan oleh kaum Talut, pasukannya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran dikatakan, fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawud Jalut. Nabi Daud alaihi salatu wassalam, beliau berhasil memenangkan, melawan daripada kaum Jalut hingga Jalut itu sendiri meninggal dunia. Masya Allah, subhanallah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga peperangan-peperangan yang lainnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada perang Badar, banyak-banyak peperangan yang kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah perang Mu'tah. Itu juga sahabat-sahabat kaum muslimin sempat hatinya mengeluh. Kenapa? Karena yang akan dihadapinya adalah pasukannya banyak, jumlahnya banyak, sementara kaum muslimin jumlahnya sedikit. Namun dengan kuwah ruhiyah, dengan kekuatan Allah, keimanan yang diberikan menempel pada diri kita semua, sehingga pada saat itu perang Mu'tah juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Subhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada saat itu kaum muslimin tidak melihat banyaknya pasukan, tidak melihat fisiknya besar-besar, tetapi ia melihat ini adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kita memerangi jumlah ataupun fisik, tapi atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga peperangan juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena mereka punya moto, begitu perang, kalau kita tidak menang, yaitu mati syahid. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita bersyukurlah, kita sampai saat ini masih diberikan keimanan yang kuat, dan semoga istiqomah hingga kita menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.